Terminal Raja Basa Lampung tak pernah benar-benar mengenal kata diam. Bahkan ketika matahari belum sepenuhnya terbit, suara mesin bas yang meraung, klakson saling bersahutan, dan teriakan calo yang berebut penumpang sudah membelah udara pagi. Asap knalpot menggantung seperti kabut kelabu, bercampur bau keringat, solar, dan debu. Di tempat ini, hidup bergerak cepat, dan mereka yang lambat hanya akan terlindas. Di balik keramaian itu, ada ketakutan yang mengendap seperti racun. Para pedagang kaki lima membuka lapak dengan tangan gemetar, mata mereka terus mengawasi setiap sudut terminal. Senyum yang terpasang di wajah hanyalah topeng rapuh. Mereka tahu, setiap hari bisa menjadi hari terakhir mereka berdagang, atau hari terakhir mereka bernapas, jika salah orang yang mereka hadapi. Nama Takim beredar seperti bisikan maut. Tak ada yang menyebutnya dengan suara keras. Ia adalah penguasa gelap terminal Raja Basa, preman paling kejam yang pernah lahir dari kerasnya jalanan. Takim tak mengenal ampun, pedagang yang menunggak uang keamanan dipukuli, yang melawan dilumpuhkan, dan yang berani menantang, tak pernah terlihat lagi. Darah telah menjadi bagian dari sejarah terminal ini. Setiap lantai yang retak, setiap tembok kusam, seolah menyimpan jeritan orang-orang yang pernah jatuh di tangan Takim. Terminal ini bukan sekadar tempat transit, melainkan wilayah kekuasaan. Hukum tak punya suara di sini. Yang berkuasa adalah mereka yang paling kejam, paling ditakuti, dan paling tak manusiawi. Dan selama ini, Takim adalah segalanya. Namun pagi itu terasa berbeda. Angin berembus lebih berat, seolah membawa firasat buruk. Beberapa pedagang tua saling bertukar pandang tanpa kata. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan, seakan sesuatu yang lama terkubur akan muncul kembali dari bayang-bayang masa lalu. Di sudut terminal yang jarang diperhatikan orang, berdirilah seorang pria paruh baya bernama Miskan. Pakaiannya sederhana, tubuhnya tegap meski usia tak lagi muda. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kedalaman yang dingin dan tajam. Tangannya kasar, penuh bekas luka lama, luka yang tak dimiliki oleh orang biasa. Tak banyak yang mengenal Miskan, tapi bagi segelintir pedagang lama, kehadirannya membuat jantung mereka berdebar tak karuan. Ada rasa takut bercampur harap. Mereka pernah melihat tatapan itu bertahun-tahun lalu, tatapan seorang penguasa yang tak membutuhkan teriakan untuk membuat orang berlutut. Di tengah hiruk-pikuk terminal Raja Basa, tanpa disadari oleh kebanyakan orang, dua kekuatan mulai bergerak menuju satu titik tak terelakkan. Masa lalu yang berdarah perlahan bangkit, dan terminal yang telah lama tercekik kejahatan bersiap menyambut badai. Hari itu, segalanya akan berubah, meski belum ada satupun yang benar-benar siap menghadapinya. Suara deru motor memecah keseimbangan pagi terminal Raja Basa. Bukan satu, melainkan beberapa, datang bersamaan seperti kawanan predator yang mencium bau darah. Knalpot meraung kasar, memantul di dinding terminal, membuat orang-orang menoleh dengan wajah tegang. Para calo berhenti berteriak, pedagang mendadak membeku. Tidak ada yang perlu bertanya, kedatangan itu terlalu dikenal untuk disalahartikan. Takim muncul di barisan depan. Tubuhnya besar, langkahnya mantap, wajahnya dihiasi senyum tipis yang lebih menyerupai ejekan daripada keramahan. Mata itu menyapu terminal dengan rasa memiliki, seolah setiap ubin lantai dan setiap manusia di atasnya adalah miliknya. Di belakangnya, anak buah berdiri pongah, tangan mereka sudah terbiasa berada dekat senjata, siap mematahkan siapapun yang berani mengganggu ketertiban versi mereka. Ketika Takim melangkah turun dari motornya, suasana seketika runtuh. Seorang pedagang tua buru-buru menyodorkan amplop dengan tangan gemetar, hampir menjatuhkannya karena gugup. Takim hanya tertawa pelan, menerima tanpa melihat, seolah itu memang sudah menjadi kewajiban yang tak perlu dipertanyakan. Di tempat ini, rasa takut telah menjadi mata uang yang paling berharga. Beberapa pedagang lain terlambat bereaksi. Tatapan Takim berhenti pada mereka, dingin dan penuh ancaman. Ia tak perlu berteriak atau mengumpat, cukup dengan satu isyarat kecil, dua anak buahnya melangkah maju. Suara bentakan singkat terdengar, cukup keras untuk mengingatkan semua orang bahwa belas kasihan adalah barang langka di bawah kekuasaannya. Di sudut terminal, Miskan masih berdiri. Ia menyaksikan semua itu tanpa bergerak, seolah keramaian dan teror yang menyelimuti tempat itu bukanlah sesuatu yang baru baginya. Tatapannya mengikuti langkah Takim, mengukur, menilai, dan mengenang. Ada sesuatu yang berdenyut pelan di dadanya, amarah lama yang telah lama ia kubur, kini perlahan bangkit ke permukaan. Takim akhirnya menyadari keberadaan pria asing itu.
Pandangan mereka bertemu sejenak, dan untuk pertama kalinya sejak tiba, langkah Takim melambat. Ada rasa ganjil yang menyusup, perasaan tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Pria itu tidak menunduk, tidak menghindar. Ia berdiri terlalu tenang untuk seorang lelaki biasa di wilayah kekuasaan Takim. Anak buah Takim mulai berbisik, saling bertanya siapa pria paruh baya itu. Tidak ada yang mengenalnya, namun ketenangan Miskan membuat suasana terasa janggal. Di antara kebisingan terminal, muncul keheningan aneh yang menekan, seperti udara sebelum hujan deras turun menghantam bumi. Terminal Raja Basa kembali menahan napas. Dua dunia kini saling menatap dari jarak dekat, kekuasaan yang dibangun dari ketakutan, dan bayangan masa lalu yang menyimpan kekerasan jauh lebih tua. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari benturan yang akan mengguncang seluruh terminal, dan tak seorang pun bisa lagi berpura-pura bahwa hari ini akan berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Di sudut terminal yang jarang tersentuh sorotan mata, Miskan berdiri tanpa banyak gerak. Tubuhnya tegap meski usia telah menggerogoti rambutnya dengan uban. Pakaian yang ia kenakan sederhana, nyaris lusuh, seperti milik pria biasa yang datang hanya untuk menunggu atau mengantar. Namun ketenangan di wajahnya terlalu dalam, terlalu dingin, seolah keramaian dan ancaman di sekitarnya tak memiliki arti apapun baginya. Tangannya menggantung di sisi tubuh, kasar dan penuh guratan luka lama. Luka-luka itu bukan bekas kerja kasar biasa, melainkan jejak perkelahian, pertarungan hidup dan mati yang pernah ia lewati. Setiap bekas goresan menyimpan cerita darah, pengkhianatan, dan kekuasaan yang pernah ia genggam. Ia tidak memamerkannya, tidak pula menyembunyikannya, luka itu adalah bagian dari dirinya. Beberapa pedagang tua diam-diam melirik ke arahnya. Wajah mereka menegang, lalu perlahan menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena hormat yang lama terkubur. Mereka mengenali sosok itu, meski nama Miskan sudah jarang disebut. Ingatan tentang masa lalu kembali menghantam, masa ketika terminal ini berada di bawah kendali satu orang yang tak membutuhkan banyak anak buah untuk menegakkan kuasa. Dulu, saat Miskan berkuasa, preman-preman paling bengis pun tahu batas. Satu tatapan darinya cukup untuk menghentikan keributan. Satu perintahnya cukup untuk membuat orang-orang berlutut. Ia bukan penguasa yang berisik, tapi kekejamannya terukur dan tak pernah sia-sia. Karena itulah namanya melekat sebagai legenda, bukan sekadar cerita pinggir jalan. Namun legenda itu menghilang bertahun-tahun lalu. Tanpa pamit, tanpa penjelasan, banyak yang mengira ia mati, banyak pula yang berharap demikian. Terminal kemudian jatuh ke tangan orang-orang seperti Takim, lebih kejam, lebih liar, tanpa aturan. Sejak kepergian Miskan, darah mengalir lebih sering, dan ketakutan menjadi hukum tertinggi. Hari ini, legenda itu kembali berdiri di tempat yang sama, di antara bau solar dan teriakan calo. Tidak membawa senjata, tidak diiringi pasukan. Hanya dirinya sendiri. Tapi kehadirannya membuat udara di sekitar terasa berat, seolah masa lalu yang kelam perlahan bangkit dari kuburannya. Miskan mengamati Takim dari kejauhan, tatapannya tajam namun terkendali. Ia melihat dirinya yang dulu, keserakahan, keangkuhan, dan keyakinan bahwa kekuasaan bisa dipertahankan dengan darah semata. Ada kilatan amarah yang singkat di matanya, tapi segera padam, digantikan oleh keteguhan yang jauh lebih berbahaya. Ia telah lama berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali, untuk membiarkan masa lalu mati bersamanya. Namun melihat terminal ini kembali tenggelam dalam teror, melihat orang-orang hidup dengan kepala tertunduk, janji itu retak. Dan ketika Miskan akhirnya melangkah sedikit ke depan, terminal seakan memahami satu hal, hari ini, bayangan lama tidak hanya kembali, tetapi bersiap menuntut balas. Tatapan itu bertemu di tengah hiruk-pikuk terminal Raja Basa. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat udara terasa menebal, seolah napas semua orang tiba-tiba ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Takim menghentikan langkahnya, senyum tipis di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan halus di dahi, tanda kegelisahan yang jarang muncul pada seorang penguasa jalanan sepertinya. Ia tidak mengenal wajah pria paruh baya itu. Tidak ada ingatan, tidak ada cerita yang terlintas. Namun naluri Takim, naluri yang menuntunnya bertahan hidup di dunia kejam, menjerit keras. Ada sesuatu yang salah. Tatapan itu terlalu tenang, terlalu dingin, seperti mata seorang pemburu yang sudah tahu cara mengakhiri perburuan tanpa tergesa. Miskan berdiri tanpa berubah ekspresi. Matanya menatap lurus ke arah Takim, tidak menantang, tidak merendahkan. Hanya menilai.
Dalam keheningan itu, masa lalu seakan berbicara tanpa suara. Ia melihat seorang penguasa muda yang mabuk kuasa, dan Takim, tanpa sadar, melihat bayangan nasibnya sendiri di mata pria itu. Perlahan, Mizkan melangkah maju satu langkah. Hanya satu, namun langkah itu terasa lebih keras daripada teriakan manapun. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tidak pula ancaman atau makian. Justru diam itulah yang membuat jantung berdetak lebih cepat, karena diam Mizkan penuh dengan janji kekerasan yang tak perlu diumbar. Anak buah Takim mulai gelisah. Beberapa saling berpandangan, mencari keberanian di mata satu sama lain. Mereka terbiasa menghadapi teriakan dan pisau, tapi bukan ketenangan yang mematikan seperti ini. Aura yang terpancar dari tubuh Mizkan membuat mereka merasakan sesuatu yang asing, rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Takim mencoba menegakkan tubuhnya, menolak tunduk pada firasat buruk yang menggerogoti pikirannya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan terasa rapuh di hadapan satu pria yang bahkan belum berbicara. Terminal Raja Basa seolah ikut membisu. Suara mesin, teriakan calo, dan langkah kaki perlahan memudar, tenggelam dalam keheningan tegang yang mencekik. Orang-orang menatap dari kejauhan, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Dalam tatapan yang saling mengunci itu, tak ada pemenang maupun pecundang, belum. Namun satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang cukup peka, keseimbangan kekuasaan di terminal Raja Basa baru saja bergeser, dan benturan yang tak terelakkan kini hanya menunggu waktu untuk meledak. Di balik tatapan tenang Mizkan, kenangan lama meledak seperti bara yang lama terkubur. Ia kembali melihat dirinya di masa lalu, lebih muda, lebih keras, dan jauh lebih kejam dari siapapun yang pernah menguasai terminal Raja Basa. Saat itu, ia bukan penjaga, bukan bayangan, ia adalah badai. Setiap langkahnya menumbangkan, setiap perintahnya dipatuhi tanpa tanya. Terminal tunduk bukan karena hormat, melainkan karena takut mati. Dulu, Mizkan menguasai terminal dengan tangan besi yang tak mengenal ampun. Preman-preman yang menentang tak pernah diberi kesempatan kedua. Ada yang dipatahkan tulangnya di depan umum, ada yang diseret ke sudut gelap dan tak pernah kembali. Darah mengalir begitu sering hingga bau besinya seakan menetap di udara terminal, melekat pada napas siapapun yang hidup di dalamnya. Ia ingat malam-malam panjang yang dihabiskan di bawah lampu redup terminal, mendengar rintihan orang-orang yang kalah, dan teriakan yang terputus oleh pukulan terakhir. Saat itu, Mizkan tidak merasa bersalah. Kekuasaan membiusnya. Ia percaya kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami dunia jalanan, dan ia berbicara bahasa itu dengan fasih dan tanpa ragu. Namun waktu mengikis segalanya, bahkan kebrutalan. Suatu hari, Mizkan berdiri di tengah terminal yang sunyi setelah sebuah pertumpahan darah, dan ia merasa kosong. Tak ada kemenangan, tak ada kepuasan. Hanya tubuh-tubuh tergeletak dan tatapan kosong orang-orang yang selamat. Untuk pertama kalinya, ia lelah oleh darah, lelah oleh kematian, lelah oleh dirinya sendiri. Ia memilih mundur tanpa pengumuman. Menghilang dari dunia yang telah membesarkan namanya. Banyak yang mengira ia mati, dibunuh oleh musuh atau ditelan jalanan. Mizkan membiarkan semua anggapan itu hidup. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali, untuk membiarkan masa lalu tetap terkubur bersama dosa-dosanya. Selama bertahun-tahun, ia hidup jauh dari terminal, mencoba menjadi orang biasa. Namun bayangan Raja Basa tak pernah benar-benar pergi. Setiap berita tentang premanisme, setiap cerita tentang pedagang yang diperas, menusuk nuraninya seperti pisau tumpul. Ia menahan diri, mengingat janjinya, meyakinkan diri bahwa dunia bisa berjalan tanpa dirinya. Tapi kini, berdiri di hadapan Takim, Mizkan tahu janji itu telah runtuh. Ia melihat terminal yang sama, tapi lebih rusak, lebih kejam, lebih tanpa aturan. Kekerasan yang dulu ia tinggalkan telah tumbuh liar di tangan orang-orang yang tak mengenal batas. Hari itu, Mizkan menyadari satu kebenaran pahit, neraka yang pernah ia tinggalkan kini telah kembali membuka pintunya. Dan ketika neraka bangkit, hanya mereka yang pernah hidup di dalamnya yang tahu cara memadamkannya. Tawa Takim meledak keras, memecah keheningan yang mencekik. Ia menengadahkan kepala, tertawa dengan penuh ejekan, seolah pria parubaya di hadapannya hanyalah lelucon murahan di tengah wilayah kekuasaannya. Orang tua tak berguna, ucapnya lantang, suaranya menggema di antara bus-bus yang terparkir. Anak buahnya ikut tertawa,
menyalakan kembali kesombongan yang sempat goyah oleh tatapan Mizkan. Beberapa dari mereka menunjuk-nunjuk dengan wajah meremehkan, menilai tubuh Mizkan yang tak lagi muda. Dalam benak mereka, kekuasaan adalah soal tenaga dan jumlah. Mereka tak tahu bahwa di hadapan mereka berdiri seseorang yang dulu mengajari jalanan bagaimana caranya takut. Bagi mereka, Mizkan hanyalah pria asing yang tersesat di waktu yang salah. Mizkan tetap berdiri tanpa bereaksi. Ia membiarkan tawa itu menggantung di udara, membiarkannya habis dengan sendirinya. Matanya tidak beralih, napasnya tetap teratur. Ada ketenangan aneh dalam sikapnya, ketenangan yang bukan berasal dari kelemahan, melainkan dari keyakinan bahwa ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Takim melangkah lebih dekat, sengaja mempersempit jarak, mencoba menunjukkan dominasinya. Ia ingin melihat ketakutan di wajah Mizkan, ingin memastikan bahwa terminal ini masih tunduk padanya. Namun yang ia temui hanyalah tatapan dingin, tak bergerak, seperti batu nisan yang tak peduli siapa yang berdiri di depannya. Saat itulah Mizkan akhirnya bicara. Suaranya rendah, datar, nyaris tanpa emosi, namun setiap kata terasa berat seperti palu yang jatuh perlahan. Terminal ini bukan milikmu. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Hanya pernyataan sederhana yang mengguncang lebih keras dari ancaman manapun. Tawa itu berhenti seketika. Anak buah Takim saling menoleh, senyum di wajah mereka menghilang satu persatu. Kata-kata Mizkan menggantung di udara, menekan dada mereka dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara kepada Takim tanpa rasa takut. Takim sendiri terdiam, rahangnya mengeras, matanya menyipit. Ada amarah yang mendidih, bercampur dengan rasa tersinggung yang menusuk harga dirinya. Ucapan itu bukan sekadar tantangan, itu adalah penolakan atas kekuasaannya, sesuatu yang tak pernah ia toleransi. Terminal kembali membisu, orang-orang menahan napas, sadar bahwa garis telah terlampaui. Kata-kata sederhana itu telah membuka pintu kekerasan yang tak bisa lagi ditutup, dan semua yang hadir tahu, setelah ancaman terbuka ini, hanya satu yang akan tersisa berdiri. Perintah Takim meluncur singkat dan tajam, seperti bilah pisau yang dilepaskan dari sarungnya. Satu anak buah melangkah maju tanpa ragu, pisau di tangannya berkilat memantulkan cahaya pagi. Wajahnya penuh keyakinan, yakin bahwa satu tusukan cukup untuk merobohkan pria parubaya yang berdiri tenang di hadapannya. Serangan itu datang cepat, namun tidak lebih cepat dari Mizkan. Dalam satu tarikan napas, tubuh Mizkan bergerak. Bukan gerakan liar, melainkan langkah yang terukur dan mematikan. Tangan kasarnya menangkap pergelangan lawan, memutar, lalu menghantamkan tubuh itu ke lantai dengan keras. Pisau terlepas, berdering, dan terlempar menjauh. Dalam hitungan detik, semuanya berakhir. Anak buah Takim terkapar, mengerang, tak lagi mampu bangkit. Tidak ada ampun, tidak ada keraguan. Gerakan Mizkan cepat, brutal, dan presisi, seperti seseorang yang telah mengulanginya ratusan kali di masa lalu. Terminal Raja Basa langsung meledak dalam kepanikan. Teriakan menggema dari berbagai arah. Pedagang menjatuhkan dagangan mereka, berlari menyelamatkan diri. Calo berhamburan, penumpang bersembunyi di balik bas. Suara langkah kaki dan benturan tubuh memenuhi udara yang tadi sunyi. Anak buah Takim tersentak, beberapa mundur selangkah, terkejut oleh kecepatan dan ketegasan yang baru saja mereka saksikan. Ini bukan perkelahian biasa, ini bukan orang tua yang tersesat. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Darah pertama jatuh ke lantai terminal, cukup untuk mengingatkan semua orang bahwa batas telah dilanggar. Lantai yang kotor kini menjadi saksi bahwa kekuasaan Takim tak lagi tak tersentuh. Ketakutan berganti arah, berbalik menatap mereka yang selama ini menebarnya. Mizkan berdiri di antara kekacauan, napasnya tetap tenang. Matanya menyapu sekitar, waspada, siap menghadapi serangan berikutnya. Ia tidak mengejar, tidak memamerkan kemenangan kecil itu. Baginya, ini baru permulaan, sebuah pesan yang harus disampaikan dengan bahasa yang dipahami jalanan. Takim menggertakkan gigi, amarahnya menyala, namun kini bercampur dengan sesuatu yang asing, keraguan. Di hadapannya berdiri bukti nyata bahwa legenda yang selama ini hanya dibisikkan ternyata hidup, bernapas, dan baru saja menumpahkan darah pertama. Di tengah teriakan dan kepanikan, satu kebenaran tak terbantahkan menggema di benak semua yang menyaksikan, legenda itu nyata. Dan ketika legenda bergerak, terminal ini tak akan pernah sama lagi.
Amukan itu datang seperti badai yang dilepaskan dari kurungan lama. Miskan bergerak tanpa ragu, tubuhnya seakan mengingat kembali bahasa kekerasan yang pernah menjadi kesehariannya. Setiap pukulan menghantam tepat sasaran, rahang retak, tulang patah, napas terhenti sejenak. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada emosi berlebihan, hanya efisiensi dingin dari seorang raja lama yang tahu bagaimana caranya menjatuhkan banyak orang dalam waktu singkat. Langkah demi langkah Miskan maju, dan di setiap langkah itu selalu ada tubuh yang tumbang. Anak buah Takim mencoba mengepung, tapi satu persatu terhempas sebelum sempat mendekat. Ada yang terpental menghantam tiang, ada yang terjatuh sambil menjerit menahan sakit. Terminal kembali dipenuhi suara benturan keras, erangan, dan jeritan ketakutan yang memantul di dinding-dinding kusam. Namun Miskan tidak membunuh sembarangan. Tangannya berhenti tepat sebelum batas akhir. Ia mematahkan keberanian mereka, bukan nyawa mereka. Ia ingin mereka hidup dengan ingatan tentang hari ketika kesombongan mereka dihancurkan, hidup dengan rasa takut yang akan menghantui setiap langkah mereka setelah ini. Itu hukuman yang jauh lebih berat daripada kematian cepat. Ketakutan mulai merambat cepat di barisan Takim. Wajah-wajah yang tadi penuh tawa kini pucat. Beberapa mulai melangkah mundur, saling bertabrakan, kehilangan keberanian untuk maju. Mereka sadar, jumlah tak lagi berarti apa-apa ketika berhadapan dengan seseorang yang menguasai kekerasan seperti seni. Terminal Raja Basa kini sepenuhnya berubah menjadi medan perang. Orang-orang bersembunyi di balik bas dan kios kosong, menyaksikan dari kejauhan dengan mata membelalak. Debu beterbangan, darah mengotori lantai, dan teriakan semakin lirih ketika satu persatu anak buah Takim jatuh tak berdaya. Di tengah kekacauan itu, Takim berdiri terpaku. Ia melihat pasukannya runtuh, melihat kekuasaannya terkikis dalam hitungan menit. Amarahnya mendidih, menelan rasa takut yang mulai muncul. Harga dirinya sebagai penguasa terminal tak mengizinkannya mundur. Dengan rahang mengeras dan mata menyala, Takim akhirnya melangkah maju sendiri. Ia menyingkirkan anak buah yang tersisa, menatap Miskan dengan penuh kebencian. Di antara tubuh-tubuh yang tergeletak dan suara sirene kejauhan, dua raja kini berdiri saling berhadapan, yang satu dibesarkan oleh kesombongan, yang lain ditempa oleh darah dan penyesalan. Amukan Miskan mereda sejenak. Ia berhenti bergerak, menatap Takim tanpa emosi. Terminal kembali menahan napas, sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru saja akan dimulai. Dua sosok itu berdiri saling berhadapan di tengah terminal Raja Basa yang porak-poranda. Takim dan Miskan, dua raja dari zaman yang berbeda, dipertemukan oleh darah dan keserakahan. Di sekitar mereka, tubuh-tubuh tergeletak, suara erangan bercampur dengan deru mesin bas yang masih menyala, seolah terminal sendiri menjadi saksi bisu pertarungan yang tak bisa lagi dihindari. Takim membuka serangan dengan amarah yang meluap. Pukulannya keras, liar, penuh tenaga mentah yang selama ini membuat banyak orang tumbang. Setiap ayunan tangannya mengandung niat untuk menghancurkan, untuk menghapus siapapun yang berani merampas kekuasaannya. Ia maju tanpa ragu, menekan Miskan dengan rentetan serangan brutal. Miskan tidak mundur panik. Ia bergerak dengan langkah kecil dan tenang, menahan, menghindar, membelokkan arah pukulan. Setiap gerakannya terukur, seolah ia sudah membaca serangan Takim bahkan sebelum pukulan itu dilancarkan. Wajahnya tetap dingin, matanya fokus, tak tergoda untuk membalas secara membabi buta. Pukulan demi pukulan saling berbalas. Tinju menghantam daging, siku beradu tulang. Suara benturan terdengar berat dan kering. Takim mengeram, memaksa dengan kekuatan, mencoba mematahkan pertahanan Miskan lewat tenaga murni. Beberapa serangannya mengenai sasaran, cukup untuk membuat tubuh Miskan terdorong ke belakang. Namun di balik itu, Miskan menanamkan balasan yang jauh lebih menyakitkan. Ia menyerang titik-titik lemah, rusuk, sendi, pernapasan. Bukan pukulan yang terlihat indah, tapi efektif. Setiap serangan membuat napas Takim tersendat, membuat gerakannya sedikit demi sedikit melambat. Keringat mengalir di wajah Takim. Amarahnya mulai tercampur dengan frustrasi. Ia menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup. Setiap kali ia merasa hampir menang, Miskan sudah selangkah lebih maju, memutar keadaan dengan satu gerakan sederhana namun mematikan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan tak berani bersuara. Mereka melihat perbedaan yang jelas di antara keduanya. Takim kuat, keras, dan ganas. Tapi Miskan bertarung dengan kepala, dengan pengalaman yang lahir dari puluhan pertarungan hidup dan mati. Duel itu berlanjut,
dan perlahan keseimbangan mulai bergeser. Nafas Takim kian berat, langkahnya tak lagi sepadat sebelumnya. Sementara Mizkan tetap berdiri kokoh, seperti batu karang yang dihantam ombak berulang kali. Takim kuat, itu tak terbantahkan. Namun di tengah terminal Raja Basa yang berlumur darah, satu kebenaran mulai terlihat jelas oleh semua mata yang menyaksikan. Kekuatan bisa memukul, tetapi kecerdasanlah yang menentukan siapa yang akan tetap berdiri di akhir pertarungan. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai terminal Raja Basa, Takim merasakan sesuatu yang asing dan menyesakkan, panik. Serangannya yang tadi penuh keyakinan kini mulai meleset. Tinju-tinju besarnya tak lagi menemukan sasaran dengan mudah, hanya menghantam udara kosong atau tertahan oleh gerakan kecil Mizkan yang nyaris tak terlihat. Setiap kegagalan memukul menambah beban di dadanya. Napas Takim mulai memburu, dadanya naik turun dengan kasar, keringat bercucuran membasahi wajahnya. Amarah yang sejak awal mendorongnya kini berubah menjadi tekanan yang menggerogoti fokus. Ia menyerang lebih cepat, lebih keras, namun semakin liar, dan justru itulah celah yang ia buka sendiri. Di dalam kepalanya, keyakinan runtuh satu persatu. Ia tak pernah menyangka akan bertemu manusia seperti ini. Seseorang yang tidak takut, tidak goyah, dan tidak tergesa meski berada di tengah kekacauan. Mizkan bukan hanya lawan, ia adalah cermin yang memantulkan kelemahan Takim sendiri. Sementara itu, Mizkan tetap tenang. Wajahnya nyaris tanpa ekspresi, matanya tajam namun terkendali. Ia tidak terburu-buru mengakhiri pertarungan. Setiap gerakannya seolah sudah dihitung, setiap langkahnya seperti bagian dari rencana yang telah lama ia siapkan dalam benaknya. Mizkan membaca napas Takim, irama langkahnya, arah pandangannya. Ia tahu kapan Takim akan menyerang, kapan ia akan lengah. Ketika pukulan datang, Mizkan sudah berada di tempat yang tepat untuk menghindar atau membalas dengan satu serangan kecil yang merusak keseimbangan lawannya. Keangkuhan Takim mulai retak, tatapannya tak lagi penuh keyakinan, melainkan kegelisahan. Ia menyadari bahwa ia sedang ditarik masuk ke dalam pertarungan yang tidak ia kuasai. Setiap detik yang berlalu, kekuasaannya terasa semakin jauh dari genggaman. Di sekitar mereka, terminal tetap diam menyaksikan. Orang-orang yang bersembunyi mulai berani mengintip, melihat perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Penguasa yang selama ini ditakuti kini terhuyung, terdesak oleh seorang pria yang berdiri tanpa teriakan dan tanpa pasukan. Mizkan melangkah sedikit lebih dekat, tekanan yang ia berikan terasa lebih berat daripada pukulan manapun. Dalam ketenangannya, tersimpan kepastian yang dingin, seolah sejak awal ia sudah melihat akhir dari pertarungan ini, dan ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menutupnya. Momen itu datang tanpa aba-aba. Di saat Takim memaksakan satu serangan terakhir dengan sisa tenaga dan amarahnya, Mizkan bergerak. Satu langkah menyamping, satu tarikan tubuh, lalu sebuah gerakan singkat yang nyaris tak terlihat oleh mata awam. Tidak berlebihan, tidak dramatis, namun tepat di titik yang menentukan segalanya. Tubuh Takim kehilangan keseimbangan. Kekuatan yang tadi ia andalkan berbalik melawannya sendiri. Lututnya menghantam lantai terminal dengan bunyi berat yang menggema di keheningan mendadak. Kepala Takim tertunduk, napasnya tersengal, tangannya refleks menopang tubuh agar tidak roboh sepenuhnya. Terminal Raja Basa mendadak sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada deru tawa, bahkan suara mesin bas akan menjauh. Keheningan itu terasa lebih keras dari keributan manapun, seolah seluruh tempat itu ikut menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja berakhir. Takim berlutut, penguasa yang selama ini ditakuti, kini berada di posisi yang tak pernah ia bayangkan. Matanya membelalak, bukan karena sakit semata, melainkan karena kenyataan pahit yang akhirnya menamparnya. Ia kalah, bukan oleh jumlah, bukan oleh senjata, tetapi oleh seseorang yang memahami hukum jalanan lebih dalam darinya. Anak buah Takim membeku di tempat. Tidak ada satupun yang bergerak maju. Kesombongan yang tadi memenuhi wajah mereka lenyap, digantikan oleh ketakutan murni. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan bisa runtuh dalam satu gerakan. Beberapa di antara mereka menelan ludah, tangan yang tadi siap menyerang kini gemetar. Mereka sadar, satu langkah salah saja bisa membuat mereka menyusul Takim ke lantai. Tidak ada lagi keberanian, tidak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah insting untuk bertahan hidup. Mizkan berdiri di hadapan Takim, tenang seperti sejak awal. Ia tidak mengangkat tangan untuk pukulan lanjutan. Tidak ada ejekan, tidak ada teriakan kemenangan. Baginya, pertarungan ini bukan tentang pamer kuasa,
melainkan penegakan aturan yang tak tertulis namun dipahami semua orang jalanan. Inilah hukum jalanan yang sesungguhnya, bukan siapa yang paling berisik, bukan siapa yang paling kejam, melainkan siapa yang tahu kapan harus menghantam dan kapan harus berhenti. Dan di hadapan hukum itu, Takim telah tumbang, sementara Terminal Raja Basa menyaksikan lahirnya kembali ketakutan yang kini berbalik arah. Takim masih berlutut ketika Mizkan berdiri tepat di hadapannya. Tangannya gemetar menahan tubuh, napasnya berat, dan matanya tak lagi memancarkan kesombongan. Dengan satu dorongan kecil di bahunya, Mizkan memastikan posisi itu tak berubah, bukan untuk melukai, melainkan untuk menegaskan. Hari itu, Takim tidak hanya dikalahkan, ia dipatahkan. Perlahan, satu persatu anak buah Takim menundukkan kepala. Tidak ada perintah, tidak ada ancaman tambahan. Mereka membaca situasi dengan naluri yang sama seperti saat mereka dulu memilih mengikuti Takim. Kaki-kaki yang tadi siap menyerang kini melangkah maju dengan ragu, lalu berlutut di belakang pemimpin mereka sendiri. Pemandangan itu terjadi di depan pintu utama terminal. Di hadapan para pedagang, penumpang, calo, dan siapapun yang masih berani menyaksikan. Orang-orang yang selama ini hanya berani menunduk kini melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Raja jalanan yang mereka takuti kini bersimpuh di lantai yang sama tempat ia dulu menumpahkan teror. Tak ada sorakan, tak ada teriakan kemenangan, yang ada hanyalah keheningan penuh makna. Semua orang memahami bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar akhir dari perkelahian, melainkan runtuhnya sebuah kekuasaan yang dibangun dari ketakutan dan darah. Mizkan tidak menumpahkan darah lagi. Ia tidak perlu, lutut yang menyentuh lantai, kepala yang tertunduk, dan tatapan malu yang tak berani terangkat sudah lebih dari cukup. Di dunia jalanan, kehormatan adalah segalanya, dan hari itu, kehormatan Takim hancur di depan semua mata. Takim menggertakkan gigi, menahan rasa panas yang membakar dadanya. Luka di tubuhnya masih terasa, namun yang jauh lebih menyakitkan adalah rasa malu yang menggerogoti batinnya. Ia hidup, tapi sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Kekalahan ini akan menempel pada namanya lebih lama daripada bekas luka manapun. Anak buah Takim merasakan hal yang sama. Berlutut bersama pemimpin mereka berarti mengakui satu kebenaran pahit, mereka telah salah memilih raja. Ketakutan yang dulu mereka tebarkan kini berbalik menghantam diri mereka sendiri. Di tengah terminal Raja Basa yang terbuka, di bawah pandangan ratusan mata yang pernah gemetar, seorang raja akhirnya tumbang. Bukan oleh kematian, melainkan oleh rasa malu yang tak bisa disembunyikan dan akan terus hidup bersama namanya selama sisa hidupnya. Takim masih berlutut ketika akhirnya ia mengangkat wajahnya. Tatapannya kosong, tidak lagi menyimpan bara kemarahan atau kesombongan. Bibirnya bergetar sebelum suara itu keluar, pelan namun cukup terdengar oleh semua orang yang menyaksikan. Di balik suaranya yang serak, terselip pengakuan yang selama ini tak pernah ia ucapkan kepada siapapun, ia kalah. Kata-kata itu jatuh berat di udara terminal. Bukan karena kerasnya suara, melainkan karena maknanya. Keangkuhan yang selama ini membalut diri Takim runtuh seketika. Penguasa yang dulu melangkah dengan dada membusung kini tak lebih dari pria yang dipatahkan oleh kenyataan. Ia bukan raja di tempat ini. Ia hanya seseorang yang terlalu lama percaya pada kekuatan tanpa batas. Anak buahnya menunduk lebih dalam. Mendengar pemimpin mereka mengakui kekalahan terasa seperti vonis terakhir. Tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan keinginan untuk segera pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Beberapa pedagang tua menatap dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyaksikan kejatuhan orang yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penderitaan mereka. Namun tak ada sorak kemenangan. Hanya kelegaan yang perlahan merayap, bercampur ketidakpercayaan bahwa momen ini benar-benar terjadi. Mizkan mendengarkan pengakuan itu tanpa perubahan ekspresi. Ia tidak mendekat, tidak pula bertepuk tangan atas kemenangan. Baginya, pengakuan itu bukan hadiah, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh siapapun yang kalah di jalanan. Ia kemudian berbicara, hanya satu kalimat. Suaranya rendah, tegas, dan tak membuka ruang untuk penafsiran lain. Pergi, jangan pernah kembali, tidak ada ancaman tambahan. Tidak ada syarat, kalimat itu sendiri sudah cukup sebagai hukuman dan peringatan. Takim menunduk lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu tak ada jalan untuk membantah. Setiap sel di tubuhnya memahami bahwa kalimat itu bukan sekadar perintah, melainkan batas yang tak boleh dilanggar jika ia masih ingin hidup.
Di hadapan semua orang, di tengah terminal yang menjadi saksi kejatuhannya, Takim kehilangan segalanya, bukan hanya wilayah dan pengaruh, tetapi juga nama yang dulu membuat orang gemetar. Dan ketika perintah itu melayang di udara, semua yang hadir tahu, kekuasaan lama telah berakhir, dan tak akan ada ruang bagi Takim untuk kembali. Tidak ada sorak-sorai yang meledak di udara terminal Raja Basa. Tidak ada teriakan kemenangan atau tepuk tangan riuh. Keheningan justru menyelimuti tempat itu, namun kali ini bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang syarat kelegaan. Seolah terminal itu sendiri baru saja lolos dari jerat yang selama bertahun-tahun mencekiknya. Beberapa pedagang tua duduk terdiam di depan lapak mereka, napas masih tersengal. Mata mereka basah, bukan karena takut, tetapi karena beban yang selama ini menekan dada akhirnya terangkat. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, ada yang menengadah sebentar ke langit, mengucap syukur tanpa suara. Di sudut lain, para pedagang saling berpelukan. Pelukan, sederhana, erat, penuh rasa tak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Mereka yang selama ini hanya bertukar pandang dengan kecemasan kini saling menggenggam, berbagi rasa lega yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Anak-anak yang tadi bersembunyi mulai keluar dari balik kios dan bas. Mereka menatap sekitar dengan mata penasaran, belum sepenuhnya mengerti apa yang berubah, namun merasakan perbedaan di udara. Wajah-wajah kecil itu tak lagi menyimpan ketakutan yang biasa mereka lihat pada orang tua mereka setiap pagi. Terminal yang tadinya dipenuhi bisikan cemas kini perlahan hidup kembali. Suara langkah kaki terdengar lebih ringan. Para calo kembali berdiri, tapi tanpa teriakan kasar. Mesin bas menyala satu persatu, bukan sebagai latar ancaman, melainkan sebagai tanda bahwa roda kehidupan kembali berputar. Di antara kerumunan, nama Takim tak lagi disebut. Bukan karena takut, melainkan karena ia sudah kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit yang perlahan akan memudar, tertinggal sebagai pelajaran yang tak ingin diulang siapapun. Miskan berdiri agak menjauh, menyaksikan semua itu tanpa ikut larut. Ia melihat wajah-wajah yang selama ini hidup dalam bayang-bayang, kini mulai berani menatap lurus ke depan. Itulah yang ia inginkan, bukan pujian, bukan pengakuan, melainkan kebebasan sederhana. Hari itu, terminal Raja Basa bersorak dalam diam. Tidak dengan suara, melainkan dengan napas yang kembali teratur, dengan langkah yang tak lagi gemetar. Setelah bertahun-tahun hidup dalam teror, terminal itu akhirnya bernapas kembali, pelan, namun penuh harapan. Takim bangkit perlahan dari lututnya, tubuhnya masih gemetar menahan sakit dan malu yang bercampur menjadi satu. Dengan langkah terlatih, ia berbalik meninggalkan terminal Raja Basa. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada ancaman terakhir. Kepalanya tertunduk, seolah setiap langkah menjauh dari terminal itu adalah pengakuan baru atas kekalahannya. Anak buahnya mengikuti dari belakang, berjalan terpencar tanpa keberanian untuk menoleh. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi kesombongan kini kosong, pucat, dan dipenuhi rasa takut. Mereka tak lagi berjalan sebagai penguasa jalanan, melainkan sebagai orang-orang yang baru saja kehilangan segalanya, nama, kuasa, dan harga diri. Tidak satu pun dari mereka berani menoleh ke belakang. Terminal itu kini terasa seperti wilayah terlarang, tempat di mana kesalahan terbesar dalam hidup mereka terjadi. Setiap langkah yang menjauh seakan dituntun oleh satu ketakutan yang sama. Jika mereka melanggar perintah itu, mereka tahu apa yang akan menanti. Orang-orang yang menyaksikan kepergian itu tidak bersorak. Mereka hanya memandang dengan diam, seolah takut momen itu pecah jika diiringi suara. Dalam keheningan itu, kejatuhan Takim terasa semakin nyata. Ia pergi bukan sebagai raja, melainkan sebagai pecundang yang tak lagi punya tempat untuk kembali. Takim menyadari satu hal pahit saat ia melangkah keluar dari area terminal, ketakutan yang dulu mengiringi namanya kini telah berpindah tangan. Bukan kepada seseorang yang menuntut penghormatan, tetapi kepada sosok yang bahkan tak meminta apapun. Kekuasaan berubah arah tanpa seremoni. Di belakangnya, terminal Raja Basa berdiri tegak, tidak lagi tunduk. Tempat itu bukan lagi milik preman, bukan pula medan teror. Ia telah kembali menjadi milik orang-orang kecil yang mencari nafkah, yang ingin pulang dengan selamat di akhir hari. Legenda memang berpindah tangan hari itu. Namun tidak ada mahkota yang dikenakan, tidak ada singgasana yang diklaim. Legenda itu berdiri dalam diam, memilih tetap menjadi bayangan, cukup untuk memastikan bahwa mereka yang pergi sebagai pecundang tak akan pernah berani kembali. Perlahan, orang-orang mulai mendekati Miskan. Para pedagang, calo,
bahkan beberapa sopir bus yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, melangkah dengan ragu namun penuh harap. Wajah-wajah mereka menyimpan satu permintaan yang sama, permintaan yang lahir dari rasa aman yang baru saja mereka rasakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Beberapa pedagang tua berbicara lebih dulu. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena keyakinan. Mereka meminta Mishkan untuk memimpin, untuk kembali menjadi penguasa seperti dulu. Bagi mereka, kehadiran Mishkan adalah jaminan bahwa teror tak akan kembali, bahwa terminal ini akan memiliki satu nama yang ditakuti oleh kejahatan. Yang lain mengangguk setuju. Dalam dunia yang keras seperti terminal, mereka percaya hanya kekuatan yang bisa menjaga ketertiban. Dan Mishkan telah membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan itu. Mereka melihatnya bukan sebagai preman, melainkan sebagai pelindung yang mampu berdiri di garis depan. Mishkan mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya menyapu wajah-wajah lelah yang berdiri di hadapannya. Ia melihat harapan, tetapi juga ketergantungan, sesuatu yang pernah ia kenal dengan sangat baik. Ia tahu, jika ia menerima tawaran itu, siklus lama bisa saja terulang, meski dengan niat yang berbeda. Akhirnya ia bicara, suaranya tenang, tegas, dan tak meninggalkan ruang untuk salah paham. "Aku tidak ingin berkuasa," katanya perlahan. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam, tak siap dengan jawaban tersebut. Mishkan menarik napas sejenak sebelum melanjutkan. "Aku hanya ingin terminal ini hidup. Tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak ingin tahta, tidak ingin wilayah, dan tidak ingin orang-orang kembali menunduk karena satu nama, bahkan jika nama itu adalah namanya sendiri." Kata-kata itu meresap perlahan. Orang-orang mulai memahami bahwa apa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah calon penguasa baru, melainkan seseorang yang ingin memutus rantai ketakutan, bukan menggantinya. Rasa hormat mereka berubah, dari harapan akan perlindungan menjadi pengertian yang lebih dalam. Mishkan melangkah mundur sedikit, memberi jarak, seolah mengembalikan terminal itu kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Ia memilih untuk tidak berdiri di atas siapapun. Ia memilih berdiri di antara mereka. Dan di saat itulah, tanpa mahkota dan tanpa gelar, Mishkan justru menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari seorang raja. Ia menjadi alasan mengapa terminal Raja Basa bisa hidup tanpa perlu tunduk pada kekuasaan siapapun. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda di terminal Raja Basa. Pagi datang tanpa kecemasan, siang berjalan tanpa bisikan takut, dan malam turun tanpa ancaman tersembunyi. Para pedagang membuka lapak dengan tenang, tidak lagi menoleh setiap kali mendengar langkah kaki mendekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terminal itu terasa seperti tempat mencari hidup, bukan mempertaruhkan nyawa. Tak ada lagi pungutan liar yang menunggu di balik sudut gelap. Tak ada tangan kasar yang menagih dengan ancaman. Preman-preman kecil yang dulu berkeliaran menghilang dengan sendirinya, seolah memahami bahwa tempat ini bukan lagi wilayah mereka. Ketertiban lahir bukan dari teriakan, melainkan dari rasa hormat yang tumbuh perlahan. Di antara semua perubahan itu, Mishkan tetap ada. Ia berdiri atau duduk di sudut terminal yang sama, tak mencolok, nyaris tak diperhatikan oleh orang-orang yang baru datang. Tidak ada pengawalan, tidak ada simbol kekuasaan. Ia hanya hadir, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Orang-orang jarang menyapanya secara berlebihan. Mereka cukup mengangguk kecil atau melempar senyum singkat ketika berpapasan. Itu sudah cukup. Keberadaan Mishkan tak lagi perlu dibicarakan, karena dirasakan. Terminal aman bukan karena ia berkuasa, melainkan karena ia berjaga. Beberapa orang baru bertanya-tanya siapa pria paruh baya itu. Pedagang lama hanya menjawab, singkat, dengan nada penuh hormat. Mereka tak menyebut nama besar, tak mengangkat cerita lama. Legenda tak lagi perlu diumbar untuk menjaga ketertiban. Mishkan sendiri tak pernah menampakkan ambisi. Ia membantu jika ada keributan kecil, melerai tanpa kekerasan, menyelesaikan tanpa pamer. Seolah masa lalunya yang kelam kini hanya menjadi pelajaran, bukan senjata. Ia bukan raja, ia tidak duduk di singgasana manapun. Ia tidak memerintah dan tidak ditakuti oleh orang-orang kecil. Namun kejahatan tahu satu hal dengan jelas, selama pria itu ada di sudut terminal, batas tak boleh dilanggar. Mishkan adalah penjaga tanpa nama, bayangan yang tak mencari sorotan. Dan justru karena itulah, terminal Raja Basa tetap berdiri aman, hari demi hari, tanpa perlu kembali mengenal teror. Seiring waktu, nama Mishkan mulai terdengar kembali di terminal Raja Basa. Namun kini, ia tak lagi diucapkan dengan bisikan ketakutan atau nada gemetar. Namanya disebut pelan,
penuh hormat, seperti menyebut seseorang yang telah berjasa tanpa perlu dieluk-elukan. Miskan tak lagi menjadi bayang-bayang gelap, melainkan penanda rasa aman yang tumbuh perlahan. Para pedagang menyebut namanya dalam obrolan ringan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa terminal ini pernah diselamatkan. Tak ada puja-puji berlebihan, hanya rasa terima kasih yang disimpan dalam hati. Setiap kali ada masalah kecil yang reda tanpa keributan, nama itu terlintas, lalu menghilang lagi seperti doa yang tak perlu diumumkan. Anak-anak pedagang kini berlarian bebas di sela-sela kios. Tawa mereka menggema, menggantikan jeritan yang dulu akrab di tempat ini. Wajah-wajah kecil itu tak lagi mengenal ketakutan yang dulu membayangi orang tua mereka. Bagi mereka, terminal hanyalah tempat orang bekerja, bukan tempat di mana darah pernah tumpah. Para orang tua memandangi anak-anak mereka dengan mata berkaca-kaca. Mereka sadar betapa banyak yang telah berubah tanpa perayaan besar. Kebebasan itu datang perlahan, diam-diam, namun nyata. Sesuatu yang dulu terasa mustahil kini menjadi bagian dari keseharian. Terminal Raja Basa kembali menemukan fungsinya yang sesungguhnya. Tempat orang mencari nafkah, tempat pertemuan, tempat perpisahan dan kepulangan. Bukan lagi kuburan harapan yang menelan mimpi satu persatu. Kehidupan berjalan tanpa harus dibayar dengan rasa takut. Miskan tetap berada di sudutnya. Ia menyaksikan perubahan itu tanpa merasa memiliki. Ketika anak-anak berlari melewatinya, ia hanya mengangguk kecil, sesekali membalas senyum. Ia tak pernah meminta penghormatan, tapi justru mendapatkannya dengan cara yang paling tulus. Bagi banyak orang, nama Miskan kini menjadi doa diam-diam. Doa agar ketenangan ini bertahan. Doa agar terminal ini tak kembali jatuh ke tangan yang salah. Nama itu tak lagi berat oleh darah masa lalu, melainkan ringan oleh harapan yang hidup kembali. Dan selama doa-doa itu berbisik di antara hiruk-pikuk terminal, Terminal Raja Basa akan terus berdiri, bukan sebagai tempat ketakutan, melainkan sebagai ruang kehidupan yang akhirnya menemukan kembali maknanya. Tak pernah ada patung yang dibangun atas nama Miskan. Tak ada spanduk, tak ada perayaan, tak ada pidato yang mengangkat namanya ke langit. Terminal Raja Basa berjalan seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun justru dalam kesunyian itulah, keberadaan Miskan terasa paling nyata. Legenda sejati memang tak membutuhkan penanda. Ia hidup di ingatan orang-orang, di cara para pedagang menutup kios tanpa rasa cemas, di langkah kaki yang tak lagi tergesa karena takut. Nama Miskan tak terpampang, tapi tertanam dalam kesadaran bersama, sebagai batas yang tak boleh dilewati oleh kejahatan. Malam hari, saat terminal mulai sepi dan lampu-lampu temaram menyala, sosok Miskan kadang masih terlihat. Berdiri diam, mengamati, seolah menyatu dengan bayangan. Ia tak mencari masalah, tapi masalah tahu untuk tak mencarinya. Ketentraman itu berdiri di atas kesadaran lama akan apa yang pernah ia lakukan. Orang-orang yang baru datang mungkin tak mengenalnya. Mereka melihatnya hanya sebagai pria tua biasa, dengan tatapan tenang dan tubuh yang tak lagi muda. Tapi bagi mereka yang tahu sejarah, satu lirikan saja sudah cukup untuk memahami, ini bukan orang sembarangan. Semua orang sepakat dalam satu hal yang tak pernah diucapkan keras-keras. Jika kejahatan kembali datang, jika teror kembali menginjakan kaki di terminal ini, maka legenda lama tak akan tinggal diam. Ia tak akan berteriak atau mengumumkan diri. Ia akan bangkit, seperti dulu, tanpa banyak kata. Miskan bukan pahlawan yang berdiri di depan sorotan. Ia juga bukan raja yang duduk di atas singgasana. Ia adalah bayangan yang setia pada tempatnya, muncul hanya ketika cahaya terancam padam. Tanpa bayangan, cahaya tak pernah benar-benar utuh. Terminal Raja Basa kini hidup dalam keseimbangan yang rapuh namun nyata. Semua berjalan karena ada keyakinan diam-diam yang mengikat mereka bersama. Keyakinan bahwa kejahatan tak pernah benar-benar menang selama masih ada yang bersedia menjaga. Dan selama Miskan masih berdiri di sudut itu, legenda itu akan tetap hidup, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat sebagai penjaga terakhir cahaya. Di tengah keramaian Terminal Raja Basa, Miskan berdiri seperti biasa. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia bukan pusat perhatian, bukan sosok yang dikerumuni. Namun denyut kehidupan di sekelilingnya mengalir dengan tenang, seolah keberadaannya menjadi penopang tak terlihat bagi semua yang bergerak di sana. Terminal hidup, bus datang dan pergi. Pedagang berteriak menawarkan dagangan dengan wajah ringan. Tawa dan lelah bercampur tanpa rasa was-was. Setiap sudut terminal kini dipenuhi suara kehidupan, bukan bisikan ketakutan.
Kebebasan itu terasa nyata, meski tak pernah diumumkan secara resmi. Tak ada spanduk yang menyatakan kemenangan. Tak ada upacara pembebasan. Semua terjadi begitu saja, pelan namun pasti. Ketertiban lahir bukan dari aturan tertulis, melainkan dari kesadaran bersama bahwa kekerasan tak lagi punya tempat di sini. Bukan karena hukum yang datang menertibkan. Bukan pula karena polisi yang berjaga setiap saat. Terminal ini bebas karena satu hal yang lebih sederhana dan lebih berat, keberanian satu pria yang memilih melawan ketika semua memilih menunduk. Namun setelah melawan, Niskan tak menuntut apapun. Ia tak meminta tahta, tak meminta pengakuan. Ia kembali ke sudutnya, menjadi bayangan seperti semula. Menjaga tanpa memerintah, hadir tanpa menguasai. Orang-orang mungkin tak menyadari setiap hari bahwa mereka sedang hidup dalam hasil dari sebuah pengorbanan. Tapi setiap langkah aman, setiap napas lega, adalah bukti bahwa pilihan itu pernah diambil oleh seseorang yang tak ingin dikenang sebagai raja. Niskan bukan pahlawan dalam cerita anak-anak. Ia juga bukan legenda yang dibekukan dalam sejarah. Ia adalah manusia yang memilih berdiri ketika kejahatan bangkit, lalu memilih menyingkir ketika kebaikan telah kembali. Dan di sanalah kebebasan itu berdiri, sederhana, sunyi, namun kokoh. Terminal Raja Basa akhirnya merdeka.